Oke, udah muncul Sal, slide-nya. Udah, belum? Udah, Pak. Oke, jadi kita masuk ke bab terakhir. Bab terakhir itu judulnya adalah gelombang mekanik. Oke, nah jujur aja, gelombang itu sebenarnya adalah materi yang cukup susah untuk diajarkan. Kenapa saya bilang cukup susah? Karena di prodi, prodi tertentu ya, gelombang itu biasanya satu mata kuliah khusus atau dua mata kuliah, tergantung seberapa banyak materi gelombang yang akan dipelajari. Nah, karena di TPB itu cuma satu bab, artinya gelombang yang diajarkan di TPB tidak akan sedetail gelombang yang diajarkan di prodi. Nah, untuk itu, gelombang saya tidak akan terlalu banyak menurunkan rumus. Saya akan mengajarkan dalam bentuk yang namanya poin-poin. Poin-poin penting di gelombang mekanik. Oke, oke. Kita akan coba poin-poin apa aja sih yang penting di gelombang mekanik. Poin pertama, kita harus tahu gelombang mekanik itu gelombang yang seperti apa sih? Secara sederhananya, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Medium di sini tuh kayak udara atau air atau batu. Artinya untuk bisa merambat, untuk bisa bergerak, gelombang itu butuh medium, kalau gelombang mekanik. Ada nggak sih gelombang yang tidak butuh medium untuk merambat? Ada nggak menurut Aksal? Ada nggak gelombang yang bisa merambat tanpa harus ada mediumnya? Ada nggak, Sal? Ada. Apa namanya? Gelombang yang bisa merambat, tapi bisa juga merambatnya nggak usah pakai medium. Nah, ada namanya itu adalah gelombang elektromagnetik. Magnet. Ya, contohnya apa? Sinyal. Sinyal handphone itu gelombang EM. Sinyal radio, sinyal internet, itu semua gelombang EM. Nah, kita nggak belajar gelombang EM dulu sementara. Kita belajarnya gelombang mekanik. Itu poin pertama ya. Poin kedua, yaitu mengenai jenis-jenis dari gelombang mekanik. Secara umum, Sal, gelombang mekanik itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama namanya gelombang transversal. Pernah dengar kan, Sal? Transversal, pernah dengar? Ya, Pak. Transversal tuh gambarnya seperti ini, Sal. Ada bukit sama ada lembah. Nah, setiap gelombang itu punya dua arah gerak. Yang pertama itu namanya adalah arah rambat. Oke. Arah rambat itu apa sih, Sal? Arah rambat itu adalah arah gelombangnya bergerak. Namanya arah rambat. Yang kedua itu namanya adalah arah getar. Oke. Arah getar itu apa sih? Arah getar itu adalah arah gelombangnya bergerak osilasi. Arah getar. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar gelombang transversal, kita bisa ambil kesimpulan pada gelombang transversal sifatnya itu adalah arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar gelombangnya. Oke, contohnya apa sih?
Contoh gelombang transversal yang akan kita pelajarin di TPB, contohnya itu adalah gelombang pada kasus gelombang tali. Oke? Jadi TPB untuk contoh gelombang transversal, dia akan mempelajari gelombang tali. Sal, tahu nggak? Satu gelombang di gelombang transversal tuh yang mana sih, Sal? Tahu. Satu gelombang di gelombang transversal itu satu lembah dan satu bukit. Nah ini satu lambda nih. Paham, Sal? Atau bisa juga dua buah bukit. Nah ini juga sama lambda. Oke? Jadi buat menentukan lambda bisa pakai satu lembah satu bukit atau dua buah bukit. Paham, Sal? Hmm, iya, Pak. Yang pertama ya, Sal, gelombang transversal. Gelombang yang kedua namanya adalah gelombang longitudinal. Oh ya lupa. Di gelombang transversal yang namanya amplitudo itu ini, Sal. Titik puncak ke titik tengah. Atau bisa juga dari titik tengah ke lembah. Paham, Sal? Ini Iya, Pak. amplitudo. Oke. Nah, yang kedua namanya gelombang longitudinal. Itu kayak gimana sih, Sal? Dia terdiri dari rapat dan renggang. Kira-kira seperti ini. Ini ada gelombang yang rapat, kemudian ada yang renggang ya. Terus ntar dia rapat lagi, dan seterusnya. Paham, Sal? Iya, Oke. Pak. Nah, sama, Sal. Di gelombang longitudinal juga dia punya dua arah gerak. Yang pertama itu namanya adalah arah rambat. Seberapa ke arah mana gelombangnya itu berjalan. Yang kedua namanya adalah arah getar. Kalau di gelombang longitudinal yang ini, arah getarnya. Oke, ini adalah arah getar dari gelombang longitudinal. Oke, jadi ini adalah arah getarnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ilustrasinya, berarti boleh dong saya bilang kalau gitu di gelombang longitudinal sifatnya itu adalah arah rambatnya sejajar dengan arah getar gelombangnya. Oke, contohnya apa sih? Contoh gelombang longitudinal yang kita akan bahas di TPB yaitu adalah gelombang bunyi. Jadi TPB untuk khusus longitudinal kita akan membahas gelombang bunyi. Jadi pada dasarnya untuk gelombang mekanik ini kita hanya bahas dua gelombang. Gelombang transversal sebagai contoh gelombang gelombang tali sebagai contoh gelombang transversal dan gelombang bunyi sebagai contoh gelombang longitudinal. Kalau di gelombang longitudinal, Sal, yang dinamakan sebagai satu lambda, satu panjang gelombang, yaitu dari satu rapat ke satu renggang. Kira-kira ini. Ini lambdanya. Paham, Sal? Jadi Iya, Pak. kalau di transversal kan satu lembah, satu bukit. Kalau di satu rapat, satu renggang. Itu poin kedua, Sal, yang Aksal harus pahami di gelombang mekanik. Poin ketiga, ini merupakan poin yang paling penting, yaitu mengenai yang namanya persamaan umum gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik itu bisa dinyatakan dengan sebuah persamaan. Biasanya persamanya namanya simbolnya Y. Gini, bisa Y biasa juga sama aja. Misalkan, contoh ini ya, Sal. Y-nya X, T. Sama dengan amplitudo A, bisa sin, bisa cos. Misalkan sinus, boleh juga cos ya. Bisa plus, bisa minus kx, bisa plus, bisa minus
omega T, dan ada yang namanya fasa awal. Kadang di belakang sin itu ada huruf I, J, atau K. Misalkan J deh. Ini contoh. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang arti dari simbol-simbolnya Sal. Sal, arti dari Y di sini apa Sal? Tahu nggak? Y di sini menyatakan apa? Kalau di gelombang, Y itu disebutnya adalah simpangan. Oke? Jadi simpangan itu Y. Di sini Y-nya merupakan fungsi X, Sal. X di sini menyatakan apa? X di sini itu menyatakan posisi. Selain X itu menyatakan posisi, X di sini juga menyatakan sumbu rambatnya. Berarti gelombang ini merambatnya pada sumbu X. Berarti bisa nggak, Sal? Gelombangnya nanti merambatnya ke sumbu Y? Bisa. Berarti Y, T. Kalau dia merambatnya ke sumbu Z, jadinya Z, T. Paham, Sal ya? Ngerti? Iya, Pak. Tidak selalu dia fungsinya X, T, Sal. Tergantung dia merambatnya kemana. Oke? Nah, A di sini apa, Sal? A di sini itu menyatakan amplitudo. Amplitudo itu apa, Sal? Amplitudo itu nama lainnya adalah simpangan maksimum. Oke, jadi kalau tadi tanya berapa simpangan maksimumnya, cara nggak langsung dia minta amplitudonya. Di sini ada sin atau ada cos. Bisa sin, bisa cos. Sin atau cos ini menyatakan bentuk fungsinya. Jadi bentuk fungsi gelombangnya, fungsinya fungsi sin. Oke. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya adalah fasa. Oke. Fasa itu disebut juga sudut. Oke. Nah, kalau yang Kx omega T Sal disebutnya adalah variabel fasa. Kenapa? Karena dia berubah-ubah tergantung posisi X dan T-nya. Sedangkan ini disebutnya sebagai fasa awal. Oke. Kalau di belakang ada huruf I atau huruf J atau huruf K, ini menyatakan sumbu getar. Paham, tak? Paham? Iya, Pak. Oke, bentar ya. Nah, Sal, kalau berdasarkan fungsi gelombang yang saya tulis, menurut Aksal, ini fungsi gelombangnya transversal atau longitudinal, Sal, menurut Aksal. Bentar ya. Transversal atau longitudinal, Sal? Berdasarkan fungsinya, Sal. Apa? Hmm, Apa? Transversal atau longitudinal? Berdasarkan fungsi yang saya tuliskan. Apa, Sal? eh, Apa, yo? Tadi kan sudah kasih tahu ya bedanya. Transversal itu gelombang yang apa, arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Oke. ya, Sedangkan longitudinal arah rambatnya, bentar ya, tegak sejajar dengan arah getarnya. Oke. iya, Kita coba lihat. Kalau di fungsi ini, Sal, di fungsi yang saya tulis, dia arah rambatnya kemana? Ke sumbu X ya, benar nggak? iya, betul. Sedangkan dia arah getarnya ke sumbu Y, betul? Hmm,
Oke. Berarti sumbu J itu kan Y kan ya? Iya, Berarti gelombang transversal atau longitudinal sal? longitudinal. Lah, ngaco Ah, banget. Lihat, longitudinal itu arah oh rambat. sejajar ya? Iya, konveksal Pak. Ya, jadi kalau dia longitudinal, kalau dia merambatnya ke X, pasti getarnya itu I. Kalau dia getarnya J, pasti rambatnya Y. Ngerti tak? Iya, Pak. Oke, jadi ini adalah contoh gelombang transversal. Oke, sekarang kita mau mengidentifikasi arti dari simbol-simbolnya sal. Sal, tahu nggak? Di sini ada huruf K kan ya? K itu apa sih kalau di gelombang? K itu apa sih kalau di gelombang? Tahu nggak? Kan kalau di pegas, K itu adalah apa? Konstanta pegas ya. Benar nggak Sal? Iya, Kalau di berarti gelombang, K itu apa? banyak gelombang. Oh, ngaco banget. Oh, K itu di gelombang disebutnya adalah bilangan. Bilangan gelombang. Oke? Di namanya K itu istilahnya adalah bilangan gelombang. Oke, Sal, paham? Rumusnya K tahu nggak, Sal? Rumusnya K itu apa? Tahu? Tahu? hmm, Ya K apa? betul. Rumusnya K itu adalah Hmm, 2V dibagi dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang. Oke. 2V satuannya itu radian, lambda satuannya meter. Maka K satuannya radian per meter. Kalau omega, Sal. Omega itu apa, Sal, kalau di gelombang, Sal? Tahu nggak? Omega itu kalau di gelombang apa sih namanya? Kan kalau kita belajar omega di gerak rotasi waktu kita bab pertama ya, menjelang untuk UAS, kalau omega di gerak rotasi itu namanya kecepatan sudut. iya, Kalau gelombang apa, Sal? Di gelombang itu omega disebutnya adalah frekuensi frekuensi sudut. sudut. Bukan frekuensi doang, frekuensi sudut. Oke? Kalau frekuensi doang F. Apa rumusnya omega, Sal? Omega itu dapat dicari menggunakan 2pi dikali frekuensi atau bisa juga 2pi dibagi periode. 2pi satuannya radian, periode satuannya sekon. Berarti omega itu rumusnya adalah satuannya adalah radian per sekon. Kemudian ada juga simbol inisial. Ini dinamakan fasa awal, initial phase. Satuan fasa awal harus dalam satuan radian. Oke, nggak boleh fasa awal satuannya derajat. Kalau derajat gimana? Ubah ke radian. Caranya, ubah dari ke radian. Tinggal dibagi 180 dikalikan pi. Oke, bagaimana cara Aksal mencari fasa awal? Jujur aja Sal ya, mencari fase awal itu gak ada rumusnya. Jadi gak ada rumus baku untuk mencari fase awal itu apa. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Nah, kalau gitu fase awal itu gak ada rumusnya, tapi dicari dari keadaan awal soal. Jadi kita cari fase awalnya dari keadaan awal soal. Ini persis sama dengan mencari fase awal waktu kita belajar osilasi. Oke? So, perhatikan. Dari fungsi gelombang yang saya tulis, ini kan Akta udah tahu ya kalau fungsi gelombang ini merambat pada sumbu X. Betul, Sal? Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Karena dia X, T kan. Merambat pada sumbu X kan bisa saja merambatnya ke X positif, ke kanan. Bisa juga merambatnya
ke X negatif ke kiri. Benar nggak, Sal? Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Aksal tahu gelombang ini merambatnya ke X positif atau ke X negatif, Sal? Gimana tahunya, Sal? Bagaimana Aksal tahu, oh ini gelombangnya merambat ke subu X. Subu X apa nih? Positif. Tahu dari mana, Sal? Tahu dari mana? Apakah Aksal tebak-tebakan doang? Tahu nggak dari mana, Sal? Mengetahui dia merambatnya ke positif atau ke negatif. Gampang aja, Sal. Kayak gini. Untuk mengetahui arah rambat dari gelombang, sederhana aja, Sal. Aksal tinggal lihat dari tanda variabel fasanya. Maksudnya adalah lihat dari tanda K-nya dan dari tanda omeganya. Paham? Maksudnya gimana, Sal? Maksudnya gini. Apabila tandanya sama, oke? Sama itu artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Misal, plus KX plus omega T atau min KX min omega T. Paham, Sal? Nah, Ya, Pak. kalau tandanya sama, itu artinya gelombangnya itu merambat ke sumbu negatif. Oke. Jadi kalau tanda K sama omeganya sama, sama-sama plus atau sama-sama min, dia merambatnya ke sumbu negatif. Apabila tandanya berbeda, satu plus, satu min. Misalkan plus KX min omega T. Oke. Atau min KX plus omega T. Kalau tandanya beda, satu plus satu min, itu artinya gelombangnya dia merambat ke sumbu positif. Paham, Tal? Ngerti? Iya, Pak. Berarti dari persamaan gelombang, Aksa bisa tahu gelombang itu merambat ke sumbu apa, bisa tahu bilangan gelombangnya berapa, bisa tahu omeganya berapa, dan lain-lain. Itu poin ketiga, Sal, yang penting banget di gelombang mekanik. Poin keempat gak kalah penting, Sal. Poin keempat itu berkaitan dengan kecepatan gelombang. Oke, Sal, tadi kan kita udah sepakat ya, kalau gelombang itu memiliki dua arah gerak, yaitu arah rambat dan arah getar. Betul ya, Sal? Iya, Pak. Maka kecepatannya jadinya ada dua, Sal. Yang pertama itu adalah kecepatan rambat. Seberapa cepat gelombang itu berjalan, menjalar, merambat. Apa, Sal? Tahu nggak rumusnya V rambat? V rambat itu rumusnya adalah lambda dikali frekuensi. Atau lambda dibagi periode. Atau omega dibagi K. Satuannya V meter per second. Rumus V rambat ini Aksal boleh pakai untuk semua jenis gelombang. Mau itu gelombang transversal, mau itu gelombang longitudinal, mau itu gelombang tali, mau itu gelombang bunyi. Oke, itu bisa kita pakai rumus ini. Paham, Sal? Iya, Pak. Sal, tahu nggak? Tadi saya bilang apa? Eh, pada TPB ini kita akan eh, membahas dua gelombang, yaitu gelombang transversal, contohnya adalah
gelombang tali, dan gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang bunyi. Oke, jadi untuk TPB kita hanya belajar dua gelombang itu. Transversal, gelombang tali, longitudinal, gelombang bunyi. Firambat yang saya tulis yang pakai warna merah ini bisa dipakai untuk semua gelombang. Tapi, khusus untuk gelombang tali. Selain gelombang tali bisa dicari firambatnya pakai lambda kali frekuensi dan lain-lain. Firambat gelombang tali itu ada rumusnya lagi, Tan. Firambatnya itu adalah akar dari tension dibagi dengan mu. Apa itu tension? Tension itu adalah tegangan tali. Tegangan tali. Satuannya Newton. Sedangkan mu itu disebutnya adalah rapat massa tali. Apa rumusnya mu? Mu itu adalah massa tali dibagi dengan panjang tali. Berarti mu satuannya kilogram per meter. Sehingga nanti firambatnya akan memiliki satuan meter per second. Oke. Jadi ntar Aksal boleh pilih mau pakai firambat yang mana kalau tali. Boleh pakai lambda kali frekuensi, lambda per periode, omega per K, bisa juga akar tension per mu. Paham ya? Nah, yang kedua, tadi kan saya bilang ya, kita akan belajar juga gelombang bunyi. Boleh nggak gelombang bunyi menghitung firambatnya pakai yang lambda kali frekuensi? Boleh. Tapi khusus untuk gelombang bunyi. Selain bisa kita cari firambatnya pakai yang di atas, firambat gelombang bunyi juga bisa dicari pakai cara lain, Sal. Firambatnya, kalau gelombang bunyi itu bergantung pada medium perambatannya. Kalau bunyinya itu merambat di medium padat, misalkan bunyinya merambat di medium batu, merambat di batu, oke? Maka firambatnya dapat dicari menggunakan akar dari modulus yang dibagi rho. E itu adalah nilai modulus yang dari mediumnya, misalkan di batu. Gitu ya. Rho-nya itu adalah densitas mediumnya. Oke. Nah, yang kedua, kalau merambatnya di medium fluida, fluida itu kayak apa sih? Cairan ataupun gas gitu ya. Nah, kalau dia merambatnya di medium fluida, cairan atau gas, firambatnya dapat dicari menggunakan akar dari modulus bulk dibagi rho. B itu adalah nilai dari modulus bulk mediumnya. Kalau dia merambatnya di udara, berarti modulus bulk udara. Kalau dia merambatnya di air, berarti modulus bulk air. Rho itu densitas dari mediumnya. Oke? Pak Meta, itu cara kita mencari kecepatan rambat. Yang B namanya adalah kecepatan getar. Oke. Nama lainnya adalah kecepatan fasa atau kecepatan partikel atau kecepatan osilasi atau kecepatan transversal. Jadi nama aliasnya, nama lain untuk V getar itu banyak. Apa rumusnya V getar, Sal? V getar dapat dicari dengan cara turunan terhadap waktu dari simpangan gelombang. Simpangan tadi yang Y ya, yang ini.
Jadi kalau simpangan gelombangnya itu kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan V getar. Contoh, misalkan aksal dikasih simpangan gelombangnya seperti ini. Amplitudo sin Kx minus omega T. Oke. Maka kita bisa mencari V getarnya itu adalah turunan terhadap waktu dari timbangannya sal. Amplitudo sin Kx minus omega T. Coba diturunin sal jadinya apa? Amplitudo dikali minus omega dikali cos Kx minus omega T. Maka kita akan dapat V getarnya itu merupakan fungsi posisi dan waktu, yaitu minus A omega cos Kx minus omega T. Paham gak, Sal? Ngerti gak? Paham? Sal, paham gak? Iya, Pak. Oke. Kalau V getar, aksal turunkan lagi sekali, D per dt dari V getar, maka akan mendapatkan percepatan getar. Yaitu apa? Turunin ya, Sal. Jadi min A omega, turunan dalamnya min omega, turunan dari cos min sin. Oke. Maka kita akan punya A getarnya juga merupakan fungsi posisi dan waktu. Minnya kita coret. Berarti min A omega kuadrat sin Kx minus omega T. Paham, Sal? Jadi jangan sampai salah. Yang diminta itu V rambat atau V getar. Karena definisinya beda. Cara nyarinya juga beda. Ngerti, Sal? Paham? Ngerti? Sal? Iya, Pak. Oke, inilah kira-kira 4 poin penting yang Aksal harus pahami di gelombang mekanik. Oke, setelah Aksal memahami 4 poin penting itu, kita akan masuk ke subbab selanjutnya. Masih di gelombang mekanik, yang namanya adalah superposisi gelombang. Pernah dengar gak, Sal, di kelas superposisi gelombang? Pernah dengar? Pernah nggak di kelas? Pak Enjang pernah jelasin nggak? Superposisi gelombang. Pernah? Pernah jelasin tau? Pernah dengar nggak di kelas? Halo? Halo, Pak. Maaf tadi putus-putus. Aksel Halo. pernah dengar nggak di kelas yang namanya superposisi gelombang? Pernah dengar? Pernah dengar Belum, nggak? Pak. Belum pernah dengar ya? Jadi, superposisi gelombang itu apa sih? Superposisi gelombang itu sederhananya adalah penggabungan. Penggabungan antara dua gelombang atau lebih dari dua gelombang. Jadi gelombang itu dapat digabungin, Sal. Namanya superposisi gelombang. Oke? Okay? Bagaimana cara kita melakukan superposisi gelombang? Secara umum ada dua cara atau dua metode. Oke? Okay? Jadi ada dua cara atau dua metode untuk melakukan superposisi gelombang. Cara yang pertama, Sal, namanya adalah cara atau metode matematik. Oke. Cara yang kedua namanya adalah
metode fasor. Pernah denger Sal di kelas fasor? Pernah denger nggak? Pernah nggak? Enggak, Belum? Pak. Belum ada juga. Aduh. Nah, kedua metode ini harus Aksal kuasai. Kenapa? Karena kedua metode ini saling melengkapi, Sal. Kekurangan dari metode matematik dilengkapi dengan kelebihan dari metode fasor. Begitupun sebaliknya. Kekurangan dari metode fasor dilengkapi dengan kelebihan dari metode matematik. Paham, Sal? Oke, maka dari itu kita harus kuasain dua-duanya. Saya akan coba ajarkan dua-duanya dengan saya usahakan mudah. Yang pertama, Sal, kita coba. Namanya adalah metode matematik. Metode matematik. Misalkan Aksal punya gelombang satu, fungsinya kayak gini, Sal. 5 sin kx dikurangin omega t. Terus gelombang 2 fungsinya misalkan 5 cos 2kx ditambah omega t. Oke? Ini saya punya dua gelombang. Sama Aksal, gelombang ini mau bahkan digabung, disuperposisikan. Menurut Aksal, bisa nggak, Sal? Dua fungsi gelombang ini kita superposisikan secara matematik. Bisa nggak, Sal? Bisa? Bisa. Jawabannya nggak bisa, Sal. Superposisi gelombang, syarat mutlaknya harus sama bentuk fungsinya. Oke? Harus sama bentuk fungsinya. Jadi kalau bentuk fungsinya sin, harus sin semua. Kalau bentuk fungsinya cos, harus cos semua. Lihat, di sini gelombang satu itu bentuknya sin. Betul, Sal? Betul. Iya, Pak. Gelombang 2 itu bentuknya cos, Sal. Nah, Aksal harus tentuin. Aksal maunya bentuknya sin atau bentuk cos. Maunya apa, Sal? Harus sama. Karena kalau dia beda, nggak bisa, Sal. Harus sama. Sin, sin semua. Cos, cos semua. Oh, Maunya apa? Sin atau sin, cos? Pak. Sin. Berarti cos kita ganti ya, Sal. Jadi sin. 5 sin. Sal, Aksal tahu kan? Grafik cos sama grafik sin itu mirip. Ya nggak, Sal? Benar nggak? Grafik cos kan seperti ini, Sal. Grafik cos itu dari atas ya, Sal. Gini. Ini cos kan, Sal, ya? Benar nggak, Sal? Betul. Tuh, cos. Kalau grafik sin gimana? Sin itu dia dari sini. Lagi, iya. Ini kan? Gambarnya berarti kira-kira gini. Gini, sin. Bentar. Sin itu kan 0. Bentar, ini berarti ini. Oh, gini. Gini. Nah, salah. Dia harus sama nih. Nah, gini dia. Bentar. Sin itu kan gini ya kira-kira gambarnya. Kalau kita bikin gambar sin. Nah, kebayang, Sal? Ini sin. Berarti kalau kita perhatikan, Sal, sin dan cos itu grafiknya mirip nggak, Sal? Mirip kan? Betul? Ya, Sal?
Halo. Iya, Pak. Berarti sin dan cos grafiknya mirip kan, Sal? Iya. Mirip. Kalau kita mau mengubah cos menjadi sin, berarti yang merah mau diubah ke grafik yang hijau. Mm-mm. Berarti harus diapain tuh? Si merahnya digeser ke kanan, apa digeser ke kiri, Sal? Supaya mirip kayak yang hijau. Digeser ke kiri, ke kanan. Digesernya ke kanan, betul ya? Si Iya. merah harus geser ke kanan. Sal, kalau di matematika, Sal, kalau grafiknya digeser ke kanan, itu berarti ditambah atau dikurang ya, Sal? Tambah. Kalau digeser ke kanan, itu grafiknya ditambah dikurang? Tambah. Ditambah, betul. Berarti dari cos ke sin, 2kx ditambah omega t, gitu ya, ditambah. Nah, berapa jauh gesernya kalau sin ke cos? Sin ke cos kan bedanya pi per 2. Jadi digesernya sejauh pi per 2. Paham, Sal? Ngerti nggak? Iya. Oke. Berarti kan udah sama-sama sin nih. Bisa kita jumlahin. Jadi kita punya gini. Sama-sama 5, 5-nya boleh keluar. Dalam kurung, sin kx dikurang omega t ditambah sin 2kx ditambah omega t ditambah pi per 2. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Nah, kalau mau pakai cara matematik, Aksal nggak bisa enggak. Aksal harus hafal penjumlahan trigonometri. Penjumlahan trigonometri. Yang kayak gimana? Sin A kalau ditambah dengan sin B. Ingat nggak, Sal? Sin A ditambah sin B itu hasilnya apa, Sal? Tahu nggak? Ingat? Hasilnya adalah 2 sin A ditambah B dibagi 2 cos A dikurang B dibagi 2. Kalau sin A dikurang dengan sin B, hasilnya 2 cos A ditambah B dibagi 2 sin A dikurang B dibagi 2. Kalau cos A ditambah cos B, hasilnya 2 cos A ditambah B dibagi 2 cos A dikurang B dibagi 2. Kalau cos A dikurang cos B, hasilnya minus 2 sin A ditambah B dibagi 2 sin A dikurang B dibagi 2. Jadi untuk bisa menerapkan aturan metode matematik, Aksal harus hafal penjumlahan trigonometri. Paham? Berarti kan bisa dong ini kita ubah jadi A segini. Boleh kan, Sal? Terus segini kita ubah menjadi B. Boleh, Sal? Boleh kan? Iya, Pak. Baik. Berarti kan ini sin A tambah sin B kan? Sehingga nanti jadi seperti ini, Sal. Y resultannya 5. Sin A tambah sin B kan 2. Sin penjumlahan kx ditambah 2kx 3kx min omega t ditambah omega t habis 0 ditambah pi per 2 ditambah pi per 2 dibagi 2 cos pengurangan kx dikurang 2kx min kx min omega t dikurang omega t min 2 omega t 0 dikurang pi per 2 min pi per 2 dibagi 2. Paham, Sal? Maka kita punya 10 sin 3 per 2 kx ditambah pi
per 4 dikali cos. Karena cosinus itu adalah sifatnya fungsinya fungsi genap. Kalau fungsi genap apa salah? Ingat nggak di matematika? Fungsi genap itu sin min alfa sama dengan alfa kan? Maka sama aja setengah kx ditambah omega t ditambah pi per 4. Paham, Sam? Ini Oh, namanya metode matematik. Kekurangannya apa sih matematik? Ribet, Sal. Kenapa iya. ribet? Karena harus ingat trigonometri. Yang kedua, dia penjumlahannya cuma bisa dua-dua, Sal. Karena kita nggak punya rumus sin A tambah sin B tambah sin C. Nggak ada kan rumusnya kan ya? No? Itu kekurangannya matematik. Sekarang metode yang kedua, Sal. Metode yang kedua namanya adalah metode fasor. Fasor itu apa sih? Fasor itu kepanjangan dari fasa plus vektor. Maksudnya, kita mengerjakannya itu fasanya, tapi fasanya itu diperlakukan seperti vektor. Paham? Jadi fasanya itu kita perlakukan dia seperti vektor. Oke, contoh Sal. Aksal punya gelombang seperti ini. 5 sin kx dikurang omega t. Yang kedua, misalkan 4 cos kx dikurang omega t. Yang ketiga, misalkan 3 cos kx dikurang omega t ditambah pi per 4. Mau saya jumlahkan secara fasor. Bisa nggak, Sal? Bisa nggak ini jumlahkan secara fasor, Sal? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya bilang apa? Superposisi mau pakai cara matematik ataupun pakai cara fasor, syarat mutlaknya adalah bentuk fungsinya harus sama. Sin, sin semua. Atau cos, cos semua. Karena ini ada dua yang cos, satu yang sin, gitu ya. Maka yang kita ganti sinnya aja ya. 5 jadi cos. Sal, lihat. Kalau dari sin menjadi cos, itu kan berarti dimundurin Sal ya? Benar nggak Sal? Dari grafik, betul? Oh, Berarti dikurangin. Berarti sin ke cos itu adalah kx minus omega t dikurang pi per 2. Nah, sekarang sudah sama-sama fungsi cos, Sal. Bisa nggak kalau ini dijumlahkan secara fasor? Bisa? Bisa nggak? bisa. Nah, belum tentu, Sal. Cara fasor ada syarat keduanya, yaitu apa? Variabel fasanya harus persis sama. Kalau nggak sama gimana? Nggak bisa. Paham? Jadi kalau matematik kan cuma butuh bentuk fungsinya harus sama. Kalau fasor, selain bentuk fungsinya harus sama, variabel fasanya juga harus sama persis. Ngerti, Sal? Paham? Nggak boleh beda. Oh, Mbak. Tandanya nggak boleh beda. Nggak boleh. Lihat, Apanya, Pak? variabel apa? Tidak boleh berbeda, apanya, Pak? Nggak boleh beda variabel fasanya. Oh, oke. Kalau ada beda sedikit aja nggak bisa, Sal. Beda tanda aja nggak bisa, Sal. Beda angka apalagi nggak bisa. Ngerti? Kamu coba lihat. Ini variabel fasanya sama nggak, Sal? Lihat. Variabel fasa yang pertama, kx min omega t. Betul? Iya, nah, sama, Variabel Pak. fasa yang kedua, kx min omega t juga. Variabel fasa yang ketiga, kx min omega t juga. Betul? Iya, sama, Ini Pak. sama nggak? Sama kan? Iya, iya. Karena sama, berarti bisa. Gitu, Sal. Kalau nanti dia nggak sama, gimana, Sal? Ya nggak bisa pakai fasor. Itulah kelemahannya fasor. Variabel fasanya harus sama. Kalau nggak sama, ya matematik, Sal. Ngerti? Jadi kayak gitu.
Amplitudo resultan, karena di cos, maka cos. Tulisin Kx minus omega T ditambah fasa resultan. Nah, tugasnya Aksal adalah mencari tahu AR ini berapa. Fasa R-nya juga berapa. Paham, Sal? Ngerti? Tugasnya Aksal di cara metode Fasor adalah mencari fasa AR-nya dan mencari fasa R-nya. Oke? Paham? Nah, saya akan ajarkan cara mencari AR dan fasa R-nya secara mudah. Yang pertama, Sal, mencari AR, amplitudo resultan. Gimana caranya mencari AR? Gampang, Sal. Aksal bagi jadi dua. Ada yang sumbu X dan ada yang sumbu Y. Oke? Yang namanya amplitudo arah sumbu X itu selalu amplitudo dikali cos fasa awal. Oke? Apapun bentuk fungsi dari gelombangnya, pasti cos fasa awal. Yang namanya amplitudo arah sumbu Y selalu amplitudo sin fasa awal. Paham, Sal? Oke, kita coba, Sal. Lihat, amplitudo gelombang 1 arah sumbu X. Berapa amplitudonya? 5 ya. Berarti 5 dikali cos. Berapa fasa awalnya? Min V per 2. Berapa cos min V per 2? 1. Jadi ini 5. 1, 0. Berarti ini jadinya 0. Lihat, A2X. Berapa amplitudo gelombang 2? 4. Berapa fasa awalnya? Gelombang 2, 0. Berarti 4 cos 0. Jawabannya 4. A3X. Amplitudo gelombang 3, 3 cos. Fasa awalnya pi per 2. Pi per 4. Oke. Sama aja. 3 per 2 akar 2. Nah, ini kita jumlahin. Maka dapatlah AX. Berapa, Sal? Coba hitung. 4 ditambah 3 per 2 akar 2. Dapatnya berapa, Sal? Coba hitung, Sal. Pakai kalkulator. 4 ditambah 3 per 2 akar 2. Berapa, Sal, dapatnya, Sal? 6,12132. Oke? Dengan cara yang sama, Aksal mencari A1Y. Amplitudonya 5, sin fasa awalnya minus pi per 2. Jawabannya adalah minus 5. A2Y, amplitudonya 4, sin fasa awalnya 0, sama dengan 0. A3Y, amplitudonya 3, sin fasa awalnya pi per 4. Jadinya 3 per 2 akar 2. Sama, ini kita jumlahkan. Maka kita akan punya min 5 ditambah 3 per 2 akar 2. Dapatnya adalah AY-nya minus 2,87868. Nah, setelah dapat AX dan AY, maka kita bisa mengetahui berapa AR-nya, Sal. AR-nya itu tinggal menggunakan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Kalau dihitung, Sal, akar dari 6,12132 kuadrat ditambah minus 2,87868 kuadrat. Jawabannya adalah 6,76612. Paham, Sal? Ini cara kita mencari
AR. Paham, Sal? Ya, Terus, Pak. apa yang belum? Mencari fasa R. Nah, mencari fasa R lebih mudah lagi, Sal. Mencari fasa R, Aksal tinggal menggunakan fasa R itu, rumusnya adalah tangen inverse dari AY per AX. Berarti tangen inverse AY-nya masukin minus 2,87868 dibagi AX-nya 6,12132. Oke, coba pakai kalkulator, Sal. Tangen artan minus 2,87868 dibagi dengan 6,12132. Maka akta akan dapatnya adalah kalau di dalam bentuk radian dapatnya adalah 0 minus 0,43958 radian. Karena ingat kan, satuan fasa harus satuan radian. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Ya udah, kalau udah tinggal disatuin, Sal. Jadi resultannya itu adalah AR-nya 6,76612. Tadi pakainya fungsi cos ya. Cos KX dikurang omega T ditambah fasa awal minus 0,43958. Paham, Sal? Ngerti? Oke, Pak. Paham? Oke. Nah, itu cara kita mencari menggunakan metode Fasor. Kita coba lihat soalnya tuh seperti apa sih. Soal basic banget untuk gelombang. Coba lihat ya, saya ambil dari soal-soal UTS. Oke, soal UAS lah ya, yang tahun-tahun sebelumnya. Nomor 10. Oke, coba Sal, dibaca dulu Sal, sampai C Sal. Oke, baca dulu sampai C. Udah baca Sal? Udah, Pak. Oke, tulisin semua informasi yang diketahui soal. Dia ada apa aja Sal? Ada panjang tali sebesar 6 meter, ada massa tali sebesar 0,18 kilogram, menjalar, menjatuh merambat. Arah rambatnya ke arah X positif, panjang gelombang itu lambda, Sal. Lambdanya 1,5 meter, tali bergetar secara sinusoidal dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Oke? Lihat, Sal. Ada informasi, Sal. Jarak puncak maksimum ke minimum itu apa ya, Sal? Sal, asal kan tahu. Gelombang tali kan bentuknya seperti ini kan. Transversal, betul, Sal? Betul, Pak. Nah, jarak puncak maksimum ke minimum, berarti kalau digambar ini adalah dari maksimum ke minimum. Segini, Sal. Ini apa, Sal? Ini adalah 2 kali amplitudo. Oke? Berarti kita tahu 2 kali amplitudo nilainya
0,15 meter. Paham, Sal? Paham, Pak. Oke, sekarang pertanyaan A. A minta apa, Sal? Amplitudonya berapa? Ya udah, kalau 2 kali amplitudo itu 0,15, berarti amplitudo adalah 0,15 dibagi 2. Berarti 0,075. Paham? Paham, Pak. Maka A minta frekuensi sudut. Itu omega, Sal. Omega rumusnya apa, Sal? Omega itu rumusnya salah satunya adalah 2pi dikali frekuensi. Karena frekuensinya adalah 50, jadinya 100 V. Satuannya omega, radian per sekon. Oke. Minta apa lagi? Rapat massa tali itu apa sih? Mu. Tadi mu rumusnya apa? Massa tali dibagi dengan panjang tali. Massa talinya 0,18, panjang talinya 6 meter. Maka dapatlah 0,03 kilogram per meter. Oke, udah. Jadi karena untuk TPB kita belajar gelombangnya itu tidak secara utuh, maka konsekuensinya adalah Aksal harus menghafal rumus-rumus gelombang. Kalau Aksal nggak hafal gimana? Ya susah, Sal. Kenapa? Kalau nurunin persamaan gelombangnya itu susah banget, Sal. Makanya tadi saya tidak melakukan penurunan gelombang kan. Tidak saya turunin kan ya. Karena Iya, saya Pak. pun susah kalau nurunin. Karena butuh waktu buat menurunkan gelombang untuk mendapatkan omega 2 PF itu butuh waktu kalau turunin. Maka saran saya hafalin. Hafalkan apa rumus-rumus yang sering dipakai di gelombang. Terus B minta apa, Sal? Virambat, betul? Tadi Betul, Pak. Virambat ada urusan, Sal? Ada banyak kan? Dari semua rumus Virambat yang bisa kita pakai berdasarkan informasi yang kita punya adalah lambda frekuensi. Lambda dikali frekuensi. Lambdanya berapa? 1,5. Frekuensinya adalah 50. Maka dapatlah 75. Satuannya meter per sekon. Terus diminta apa lagi, Sal? Tegangan tali tension kan? Ingat nggak waktu di gelombang tali? V rambat dapat dicari menggunakan akar dari tension dibagi mu. V rambatnya 75. Tensionnya kita nggak tahu. Mu-nya kan tahu 0,03. Coba dicari, Sal, pakai kalkulator. Dapatnya berapa tensionnya, Sal? Coba cari, Sal. Pakai solver. Dengan akar X bagi 0,3. Dapatnya berapa, Sal? Saya belum, Pak. Berapa? 168,75, Pak. 168,75. Satuannya tension, Newton. Paham? Paham, Pak. Oke. Benar-benar ini hanya mengandalkan rumus, Sal. Yang B, kita minta suruh tuliskan fungsi gelombang talinya. Maunya dalam bentuk sin. Ya udah, kita tulisin dulu fungsi gelombang yang diinginkan. Sin kan maunya ya. Berarti kayak gini. Karena dia merambat pada sumbu X, maka dia X, T. Yang namanya sin pasti ada amplitudo sin. Karena dia merambat ke X positif, berarti tanda KX sama tanda omeganya harus beda. Kalau K-nya saya anggap positif,
maka omeganya harus negatif. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke. Masukin. Tadi A-nya berapa, Sal? 0,075. Sin. K-nya ada nggak K-nya berapa? K-nya itu rumusnya apa sih? K 2V dibagi lambda. Berarti 2V dibagi lambdanya berapa? 1,5. Berarti 4 per 3 V. Berarti K-nya itu adalah 4 per 3 V X. Omeganya ada? Omeganya ada 100 pi. 100 pi T ditambah fase awalnya nggak tahu. Paham, Sal? Berarti kan kita harus mencari fase awalnya ya, Sal ya. Berarti sekarang kita mencari fase awalnya. Tadi kan saya udah bilang ya, mencari fase awal itu nggak ada rumusnya, Sal. Tapi didapatkan dari keadaan awal soal. Betul ya? Oke. Tadi soal bilang apa? Saat T-nya 0 dan X-nya 0. Oke. Masukin. Saat T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0. Dia bilang apa? Simpangan. Ya, 0. Simpangan tuh Y, Sal. Berarti Y saat X-nya 0 dan T-nya 0, nilainya adalah 0. Masukin ke fungsi simpangan yang kita punya. Ini adalah 0,075 dikali sin. X-nya 0 ya. T-nya 0 kan? Tinggal sin Iya, Pak. fasa awal. Berarti sin fasa awalnya nilainya harus 0, Sal. Sin yang hasilnya 0, sin berapa, Sal? Sin berapa yang hasilnya 0, Sal? Halo? Kenapa, Pak? Putus-putus, Pak. Sin berapa yang Kenapa, Pak? hasilnya 0? Nol. Sin yang hasilnya 0 ada 2, Sal. Nol Ada sama... kuadran 1 dan di kuadran 2. Kuadran 1, sin yang hasilnya 0 adalah 0. Kuadran 2, sin yang hasilnya Iya. 0 adalah pi 180. Oke? Iya. Nah, gak mungkin, Sal. Gak mungkin. Apa? Gak mungkin jawabannya ada 2. Pasti jawaban yang benar 1. Terus gimana dong kalau kayak gini, Sal? Kalau Aksal milihnya salah ya salah dong. Maka kita lakukan yang namanya cross check. Kita cross check, Sal. Dari mana? Dari informasi yang diketahui soal. Tes soal bilang apa lagi sih? Dia bilang ketika T-nya 0 dan X-nya 0, ini maksudnya bukan bergerak ya, tapi bergetar. Dia sedang bergetar ke arah sumbu Y positif. Itu kalau kita tuliskan, artinya gini. Ketika T-nya 0, X-nya 0, bergetar tuh V getar kan? D per dt dari simpangan ketika X-nya 0, T-nya 0, sedang bergetar ke arah sumbu positif. Berarti nilainya positif, Sal. Positif berapa? Nggak tahu sih juga. Terus gimana dong? Ya udah kita bikin dulu fungsinya. Kita bikin dulu fungsi dari D per dt dari simpangannya. Oke, coba kita turunin, Sal. Berapa jadinya? 0,075 dikali turunan dalamnya minus 100 pi dikali tin jadi cos 4 per 3 pi x dikurangin 100 pi t ditambah fasa awal. Maka kita punya apa? Minus 7,5 pi dikali cos 4 per 3 pi x dikurangin 100 pi t ditambah fasa awal. Oke? Masukin, Sal. Berarti kan dia harus positif nih.
Ini kan sama dengan minus 7,5 V. X-nya 0, T-nya 0. Berarti sama aja cos fasa awal. Paham nggak, Sal? Ngerti? Kayak gini. Berarti supaya nilainya positif, maka cos fasa awalnya harus negatif. Karena di depannya ada negatif nih. Ngerti, Sal? Paham nggak? Halo, Sal? Iya, Paham Pak. nggak? Oke. Sal, cos yang hasilnya negatif, itu di kuadran berapa, Sal? Cos negatif itu di kuadran berapa? Sal, cos Iya, yang Pak. hasilnya negatif, kuadran berapa? Kos yang gimana, Pak? Maaf, Cos putus-putus. yang hasilnya negatif, kuadran berapa? Cos negatif itu Kos kuadran berapa? kuadran 2. Kuadran 2, betul. Terus, Gimana? sama kuadran? Ah, Kuadran 3. 3. Kan ingat nggak? Kuadran 1 itu all kan? Iya. Semuanya kan? Kuadran 2 itu yang positif Sin. hanya sin. Kuadran 3 yang positif hanya tan. Tan. Ya. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Terus Berarti cos negatif di 2 dan 3. 3. Tinggal lihat irisannya, Sal. Tadi kan 1 dan 2 ya. Terus 2 dan 3. Berarti irisannya kuadran 2. Berarti fasa awal yang benar adalah pi. Ngerti, Sal? Paham? Ngerti nggak? Iya, Pak. Tadi kan kita punya dua opsi. Tapi karena kita tahu irisannya itu di 2 dan 3, berarti yang kita ambil yang kuadran 2. Kalau udah tahu, berarti kita bisa menuliskan persamaan gelombangnya, Sal. Berarti persamaan gelombangnya yang lengkap, ini kita ganti sama pi. Ngerti, Sal? Ini soal basic, Sal, di gelombang. Untuk soal ujian. Jadi dia soal basicnya adalah kita harus bisa me, apa namanya, mencari informasi atau membuat fungsi gelombang dari informasi yang kita punya. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke. Kita coba lihat lagi soal basic lagi, Sal. Juga soal basic lagi. Sini. Jadi, ini soal-soal yang saya kasih soal basic dulu deh. Soal basicnya dia sering sering banget muncul. Soal paling basic banget di gelombang adalah bisa membuat atau mengidentifikasi persamaan gelombang. Oke. Coba, Sal, baca dulu, Sal, dari awal sampai pertanyaan D. Oke, baca dulu. Udah dibaca, Sal? Udah, Pak. Oke. Kita tulis dulu informasi-informasi apa aja ya. Pertama, dia ada informasi amplitudo 0,05. Dia bilang menjalar tuh merambat ya. Arah rambatnya ke arah X negatif. Terus bilangan gelombang tadi apa, Tal? K. K-nya itu adalah 2,5. Harusnya satuannya radian per meter. Biasanya radian nggak ditulisin. Frekuensi itu omega, Sal.
Omeganya adalah 125 radian per second. Nah, ini adalah keadaan awalnya, Sal. Keadaan awal soalnya adalah ketika T-nya 0 dan X-nya 0, dia bilang simpangan. Simpangan itu Y-nya. Y saat X-nya 0 dan T-nya 0, itu nilainya adalah 0,025. Kecepatan getar, berarti apa? D per dt dari simpangan 0,0 sedang ke arah sumbu Y positif. Berarti positif. Positif berapa? Nggak tahu, Sal. Oke. Pertanyaan A minta apa, Sal? Periode. Periode dapat dari mana, Sal? Dapat dari omega. Karena omega itu kan rumusnya 2pi F atau 2pi per periode. Omeganya tahu 125. 2V dibagi periode. Berarti periodenya adalah 2 dibagi 125 V. Satuan periode adalah se... Paham? Ngerti nggak? Ngerti? Ya, Pak. Oke, minta apa lagi dia? Fasa awal. Fasa awal mah nggak ada rumusnya ya, Sal ya. Harus dicari dari keadaan awal soal. Dia bilang maunya fungsi kosinus, Sal. Ya udah bikin dulu fungsi kosinus. Karena dia merambat pada sumbu X, maka dia X, T. Amplitudo cosinus. Karena dia merambatnya ke X negatif, artinya apa, Sal? Kalau ke X negatif, tanda dari K dan tanda dari omega harus sama. Kalau K-nya positif, omeganya juga harus positif. Kalau K-nya negatif, omega juga harus negatif. Berarti ini, kalau saya anggap K-nya positif, maka omega juga harus positif. Paham, Sal? Ya, Pak. Berarti, kalau tadi kan, kalau dia merambat ke negatif, tanda K sama omega harus beda ya, Sal ya? Ngerti? Hmm. Iya. Oke. Bentar. Saya masukin dulu. Hmm. Oke, bentar ya. Oke. Mana aksal? Nah, ini. Oke. Berarti Kx plus omega T ditambah fasa awal. Tadi tahu nggak berapa A-nya? A-nya 0,05 Sal. 0,05 cos. Berapa K-nya? K-nya 2,5. 2,5 X. Berapa omeganya? 125. 125 T ditambah fasa awalnya nggak tahu, Sal. Itu ya. Nah, saya bilang, mencari fasa awal itu nggak ada rumusnya, tapi didapatkan dari keadaan awal soal. Jadi soalnya bilang apa? Keadaan awalnya ketika T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, simpangannya ketika X-nya 0 dan T-nya 0, nilainya adalah berapa tadi? 0,025. Oke? Masukin Sal ke fungsi simpangan. Berarti ini adalah 0,05 dikali cos. X-nya 0, T-nya 0. Berarti cos fasa awal. Paham tak? Berarti cos fasa awalnya nilainya adalah setengah. Sal, cos yang nilainya setengah itu berapa, Sal? Cos yang nilainya setengah berapa, Sal? Hmm. Ada dua. Dua. Ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Betul? Betul. Oke. Cos yang setengah berapa, Sal? Cos berapa yang hasilnya setengah?
Cos cos 60. Cos 60 itu berarti pi per 3 ya. Iya. Pi per 3. Kalau dikeluarin 4, tinggal minusnya aja. Paham? Ngerti, Sal? Iya, Pak. Oke, bentar ya. Oke. Nah, karena ada dua pilihan opsi, kita harus melakukan yang namanya apa tadi, Sal? Cross check. Betul? Cross check. Kita tentuin mana yang benar dari informasi lain. Yaitu dia bilang apa? Ketika T-nya 0 dan X-nya 0, V getarnya D per dt, ketika X-nya 0, T-nya 0, dia bilang sedang bernilai positif. Berarti kita cari dulu fungsi dari D per dt-nya. D per dt dari fungsi gelombangnya berarti 0,05 0,05 dikali turunan dalamnya 125 dikali cos jadi min sin 2,5x ditambah 125T ditambah fasa awal. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke, kita akan punya D per dt-nya 0,05 dikali 125 itu berapa, Sal? 0,05 kali 125. 6,25. Oh, Jadi minus ya. ya. 6,25 sin 2,5x ditambah 125T ditambah fasa awal. Masukin Sal ke sini, Sal. Positif kan demonya? Bersama dengan minus 6,25 sin. X-nya 0, T-nya 0. Berarti sin fasa awal. Paham? Oke. Berarti supaya nilainya positif, maka sin fasa awalnya harus negatif. Karena di depannya ada negatif. Betul, Sal? Sal, sin yang hasilnya negatif, Sal. Kuadran berapa, Sal? Sin yang hasilnya negatif ada di kuadran? Eh, eh, Kuadran? dua, dua sama Dua tiga. positif dong. Sin positif di dua loh. Tiga Kuadran empat ya. 3 dan di Sin kuadran. tanpa. Ya. Betul? Iya, Pak. Tinggal lihat irisannya. Tadi kan 1,2 ya? 1,4 kan? Ya. Terus cross check-nya adalah 3,4. Berarti kesimpulannya fasa awalnya yang benar adalah yang keempat. Minus pi per 3. Paham, Sal? Iya, Pak. Ngerti? Ngerti, ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Terus itu baru pertanyaan. Oh, sama fungsi gelombang lengkap. Ya udah. Kalau fungsi lengkapnya tinggal tulisin aja, Sal. Berarti fungsi gelombang lengkapnya tadi kan misalnya berapa? 0,05 ya. 0,05 cosinus 2,5x ditambah 125T dikurang pi per 3. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, itu baru pertanyaan asal. Pertanyaan B sekarang. Laju getar maksimum. Laju getar itu kan turunan pertama ya. Dari fungsi gelombang kan. Coba kita cari dulu deh. Laju getarnya itu berapa sih? Berarti kalau gitu, yang B, V getarnya itu adalah D per dt dari fungsi gelombang. Jadinya 0,05 dikali 125 turunan cos min sin 2,5x ditambah 125T dikurang pi per 3. Maka kita punya pi getarnya itu adalah minus 6,25 dikali
sin 2,5x ditambah 125T dikurang pi per 3. Tapi kan yang diminta bukan V getar. Yang diminta itu V getar paling maksimum. Lihat, nilai V getar akan maksimum apabila nilai sin-nya juga maksimum, Sal. Sal, sin paling besar itu berapa sih, Sal? Maksimumnya. Sal, sin paling besar berapa, Eh, Sal? Maksimumnya. Berapa, Sal? Nilai sin paling besar berapa? Yang Sal tahu deh. Berapa? 180. Itu mah sudutnya. Nilai, angkanya. Nilai sin tuh paling besar berapa? Nilai Satu. sin berapa? Satu. Satu kan? Ya. Karena di depannya ada min, kita pakainya yang min satu, Sal. Paham? Sehingga V getar maksimumnya adalah 6,25. Berarti, Sal. Paham nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus dia minta apa lagi, Sal? Selain V getar, dia minta A getar ya. Percepatan getar kan? Rata-rata itu getar ya. Berarti kita cari lagi. A getar itu apa sih, Sal? A getar itu adalah turunan terhadap waktu dari V getar. Berarti kita turunin nih V getarnya nih. Minus 6,25 dikali dalemannya 125 sin jadi cos 2,5x ditambah 125T dikurang pi per 3. Betul ya? Oke. 6,25 dikali 125 berapa itu? Jawabannya adalah minus 781,25 cos 2,5x ditambah 125T dikurang pi per 3. Oke. Sama kayak tadi, Sal. Kan yang diminta itu adalah percepatan getar maksimum. A getar akan maksimum apabila nilai cos-nya juga maksimum. Nilai cos paling besar berapa sih, Tal? Nilai cos paling besar berapa, Tal? Satu. Satu. Tapi karena ada min, kita pakai min satu. Berarti A getar max-nya itu adalah 781,25. Satuannya meter per second. Paham? Kuadrat. Paham, Sal? Enggak. Oke. Pertanyaan B. B udah ya, C. C minta apa? C minta beda fasa. Ingat gak saya bilang apa, Sal? Fasa itu adalah semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos. Oke. Berarti yang namanya fasa itu ini, Sal. Ini fasa dulu ya? Fasa. Oke. Fasa, berarti fasa 1, berarti 2,5. Tadi X-nya berapa sih dia minta? X1-nya adalah 0,02 ya. Dikali Iya, Pak. 0,2 ditambah 125. Tadi T-nya maunya berapa sih? T-nya itu maunya 0. Dikali 0 dikurangin pi per 3. Maka kita akan punya 2,5 dikali 0,02. 0,05 dikurangin pi per 3. Fasa 2, 2,5. Tadi X-nya maunya berapa sih? X-nya itu maunya 0,01. 0,01 ditambah T-nya sama 0 dikurangin pi per 3. Jawabannya
0,025. Karena yang diminta adalah beda fasa, berarti kita selisihin aja. Beda fasa berarti adalah fasa 2 dikurangin dengan fasa 1 minus 0,025 radian. Paham, Sal? Ngerti? Paham nggak? Paham? Ya, Pak. Oke. Pertanyaan D apa, Sal? Pertanyaan D adalah ada gelombang lain, yaitu gelombangnya seperti ini. Oke, kita coba tulisin ulang deh. Kan tadi kita udah dapet gelombang pertamanya ya. Gelombang pertamanya untuk yang D itu adalah ini kan. Nah ini 0,05 cos 2,5 X ditambah 125 T dikurang pi per 3. Nah, dia bilang ada gelombang kedua, Sal. Gelombang keduanya itu adalah 0,05 sin 2,5 X ditambah 125 T. Nah, ini mau disuperposisiin, Sal. Bisa nggak Sal ini disuperposisiin, Sal? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus sama fungsinya dulu ya. Dia mintanya fungsi apa? Fungsi cosinus. Berarti sin-nya diubah ke cosinus. Ingat kan ya? Ubah ke Ya, cosinus. Ditambah dikurang kalau dari sin ke cos? tahu. Kurang. Nah, kan ada grafiknya, Sal. Grafiknya tadi loh. Ini kan. Kalau kita punya grafik sin, mau ubah bentuknya jadi cos, tinggal digeser ke kiri kan? Betul? Oh ya, Berarti dikurang pi per 2. Berarti sama aja dengan ini 2,5 X ditambah 125 T dikurang pi per 2. Udah deh. Kita jumlahin secara matematik juga bisa kan ya? ya, Maka 0,05-nya boleh keluar. Cos 2,5 X ditambah 125 T dikurang pi per 3 ditambah kok kosin lagi sih cos ini cos 2,5 X ditambah 125 T dikurang pi per 2. Ya udah, Sal, kita misalkan saja yang ini itu adalah A, yang ini itu adalah B. Masih ingat kan tadi cos A ditambah cos B itu nilainya adalah 2 cos penjumlahan 2,5 ditambah 2,5 5x ditambah 250 T min pi per 3 ditambah min pi per 2 adalah min 5 pi per 6 dibagi 2. Oke. Cos lagi pengurangan 2,5x dikurang 2,5x habis 125T dikurang 125T juga habis. Min pi per 3 dikurang min pi per 2 adalah pi per 6. Dibagi 2. Udah. Udah kita cos 2,5x ditambah 125T dikurang 5 plus V dikali dengan cos 1/12 V. Udah, Sal. Jawabannya gini. Paham, Sal? ya, Pak. Ini adalah soal basic untuk gelombang, yaitu harus memahami fungsi gelombang. Baik itu membuat fungsi gelombang atau menganalisa gelombang dari fungsinya. Oke? Nah, ada yang lain nggak? Ada, Sal. Nah, kita masuk ke yang namanya gelombang bunyi. Gelombang bunyi
itu ada banyak sih sebenarnya Sal yang bisa dijadikan soal. Tapi yang sering menjadi soal UTS itu adalah ini efek Doppler. Wah, Pernah dengar Sal efek Doppler di kelas? kenapa? Pernah. Efek Doppler itu apa sih? Efek Doppler itu adalah perbedaan frekuensi yang diamati oleh pengamat dengan frekuensi dengan sumbernya. Kok bisa beda? Karena pengamat dan sumbernya saling bergerak. Paham? Harusnya frekuensi pengamat itu nilainya sama dengan frekuensi sumber Sal. Harusnya. Oke? Harusnya gitu. Pengamat itu harusnya frekuensinya sama dengan frekuensi sumber. Tapi nah, karena pengamatnya itu saling bergerak, maka menyebabkan ada faktor yang namanya faktor efek Dopplernya. Yaitu apa? V plus minus VP dibagi V plus minus VS. Oke? V itu apa sih? V itu adalah kecepatan rambat bunyi pada medium rambatnya. Kalau dia merambat di medium udara, maka V-nya adalah V rambat di udara. Kalau bunyinya merambatnya di air, maka V-nya itu adalah V rambat di air. Gitu ya, Sal? Ya, Pak. Paham? Oke. Sedangkan VP itu adalah kecepatan dari si pengamatnya. Seberapa cepat pengamatnya itu bergerak. Vs itu kecepatan dari sumber bunyinya. Seberapa cepat bunyinya itu bergerak. Nah, yang harus diperhatikan pada efek Doppler itu adalah aturan tandanya Sal. Kapan VP-nya bernilai positif? Kapan VP-nya negatif? VP, kecepatan pengamat, dia bisa bernilai positif ataupun bisa bernilai negatif. Kapan VP itu positif? Saat pengamatnya bergerak mendekati ke sumber bunyi. VP akan negatif saat pengamatnya bergerak menjauhi sumber bunyi. Oke, begitupun VS. VS juga dapat positif, dapat negatif. Tinggal kebalikannya aja, Sal. VS positif saat sumber bunyinya bergerak menjauhi dari pengamatnya. VS negatif saat sumber bunyinya bergerak mendekati pengamatnya. Paham, Sal? Paham? Jadi yang Apa? bikin susah di gelombang di efek Doppler itu adalah aturan tanda plus minus di VP dan VS-nya. Oke, cuman kan sederhana aja Sal. Aksal tinggal lihat si pengamatnya itu mendekat atau menjauh dari situnya. Kalau pengamat mendekat, maka VP-nya positif. Kalau sumber yang mendekat, maka sumbernya negatif. Paham, Sal? Iya, Paham? Pak. Oke, kira-kira inilah bahan untuk materi gelombang mekanik. Jadi karena gelombang mekanik itu kita tidak belajar secara dalam, maka konsekuensinya Aksal harus hafal rumus-rumus pentingnya. Hafalin aja rumus pentingnya. Karena kalau rumusnya nggak hafal, susah ngerjain gelombang mekanik Sal. Ngerti Sal? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan Sal saat ini? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ntar slide-nya saya kirim ke WA ya. Ya, Pak. Oke,
Mari Aksal. Makasih, Pak. Yo.